Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan minggu yang ke-6 ya. Di minggu ini kita materi untuk yang terakhir kalinya ya di Python. Kemudian minggu depan kita fokus untuk review materi dari minggu pertama sampai minggu ke-6 untuk persiapan UTS. Sebelum saya masuk ke materi hari ini, ada pertanyaan dari yang sebelumnya? Oke, kalau tidak ada, ya sekarang kita masuk di pertemuan minggu ke-6 ya. Berarti besok kalian praktikum modul yang kelima, materinya adalah tentang array. Apa itu array? Nanti dulu ya. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami makna dan kegunaan array atau bahasa simpelnya bisa kita kenal sebagai tabel. Kemudian mahasiswa dapat menggunakan notasi, pendefinisian dan pengakuan array dengan benar sehingga proses pencarian terhadap elemen array itu bisa dilakukan. Bagaimana kita mendefinisikan array, bagaimana kita mengakses elemen di dalam array itu nanti salah satu dari tujuannya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah supaya mahasiswa dapat membuat program yang menggunakan array. Oke, kita langsung mulai saja ya. Kita ambil ilustrasi ini dulu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita ingin menyimpan data yang banyak. Selama ini kita sudah belajar untuk, apa namanya, meng menyimpan, dalam satu variabel kita menyimpan suatu nilai tertentu ya. Nah, tapi kalau misalkan, menggunakan yang selama ini kita sudah kenal, kalau kita ingin menyimpan banyak data dan mereka, sebenarnya bisa dikumpulkan menjadi satu kelompok tertentu, kalau metode yang normal kita menulis biasa, kita bisa saja langsung menulis tabel, kemudian, nama di kolomnya itu menunjukkan, apa namanya, kelompoknya, kemudian nama di setiap barisnya menunjukkan, isi di setiap barisnya menunjukkan urutan, eee, si elemen itu di dalam suatu, kelompok ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita mau, belanja, kemudian, menuliskan sebagai anak kosan ya, atau diminta oleh orang tua untuk berbelanja gitu, dikasih, sebuah daftar belanjaan. Daftar belanjaan misalkan isinya macam-macam ya, telur, susu, butter, dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini ya, kita bisa langsung menuliskannya dalam sebuah kertas yang isinya hanya daftar belanja saja. Contoh selanjutnya, misalkan daftar nomor telepon ya. Masih ingat, buku kuning, Yellow Pages? Atau di sini ada yang pernah memakai atau tidak? Atau mungkin di handphone ya, di handphone kita punya, apa namanya, phone book ya, kita menyimpan nomor telepon orang yang kita kenal. Atau kalau dulu kita pakainya, buku kuning ini, Yellow Pages ya. Nah, di sini kita mengelompokkan isinya satu buku ya isinya daftar nomor telepon aja gitu, ya. Array itu kira-kira seperti ini.
Nah, ada yang bisa, apa namanya, eee, menjelaskan menjelaskan ulang nggak kira-kira array berdasarkan bahasa kalian sendiri itu akan seperti apa? Dari sini kira-kira dapat, array itu bentuknya akan seperti apa sih, terutama dalam Python? Izin menjawab, Pak. Menurut Silakan. saya array itu kumpulan data yang tersusun secara urut, gitu, Pak. Ya, itu salah satunya, betul sekali ya, itu salah satunya. Tambahannya adalah dia pertama terurut, maksudnya bukan terurut, tapi ada urutannya ya. Jadi array itu kumpulan data yang memiliki urutan dan dia, eee, tersimpan kalau di Python tersimpan dalam suatu variabel, dalam satu variabel. Jadi satu variabel itu memuat banyak nilai. Kalau kalian di kalkulus ya, kalau masih ingat di materi, mmm, mungkin minggu keempat ya kalau nggak salah, maaf, pertemuan keempat berarti minggu ketiga, pertemuan kelima mungkin ya, atau 4 atau 5 gitu ya, kelima kayaknya minggu ketiga, tentang barisan ya. Barisan itu kan kumpulan bilangan, ya kalau dalam matematika, kumpulan bilangan yang memiliki urutan. Nah, array ini kurang lebih seperti itu ya, kumpulan, data yang dia punya urutan. Kalau di barisan itu bisa disimbolkan dengan rumus ya, kalau di sini disimpan pada suatu variabel. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu ketika kita belajar tentang pengulangan, kita belajar untuk for loop, kita sedikit menyinggung yang namanya compound data type ya, tipe data compound. Untuk for loop kan kita punya kalau untuk for loop itu, eee, for variabel in, mungkin mungkin jangan variabel ya biar lebih gampang. For element in, compound data type, baru, apa namanya, body of loop. Yang perlu dicatat di sini kita kemarin di materi pengulangan sudah mengenal yang namanya compound data type. Contohnya kita menggunakan range misalkan ya. Contohnya yang sudah kita kenal adalah range. Kita sudah mengenal range salah satunya ya. Range, start, stop, step. Kalau kita pakai range itu mulai dari mana, berhenti di mana, kemudian langkahnya. Ya. Nah, eee, kalau kita pakai range contohnya, range 7 misalkan, range 7 itu berarti isinya adalah
bilangan bulat mulai dari 0 sampai 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu mereka dikelompokkan menjadi satu, yaitu range. Nah, secara umum, arti dari compound data type ini adalah banyak nilai yang dikelompokkan menjadi suatu struktur tertentu, misalkan ke dalam suatu variabel. Misalkan ke dalam suatu variabel tertentu, seperti itu. Nah, jadi apa itu array? Array itu sebenarnya bisa dibilang sebagai tipe data turunan. Ayo. Dulu di pertemuan yang kedua, di pertemuan minggu yang kedua, kita sudah belajar tentang tipe data. Tipe data dasar ada berapa? 3 bukan, Pak? Apa saja? String, float, sama integer. Oke. Pada dasarnya 5. String, float, sama integer sudah disebutkan ya. Untuk secara umum ya ada 5. String, float, integer, kemudian boolean, dan karakter ya. Kalau boolean itu nilainya hanya 0 atau 1, atau bisa dibilang false atau true. Sedangkan kalau karakter, dia kalau string itu bisa dibilang sebagai kumpulan karakter. Cuman untuk di Python kita cukup mengenal ada integer, float, string, dan boolean. Karena karakter ini bisa dikategorikan sebagai string juga ya, secara nggak langsung kalau di Python. Nah, array itu adalah tipe data turunan. Nah, isinya apa? Misalkan kita punya variabel, ya, tipe datanya array of integer. Berarti kita punya misalkan variabel A, ya, kumpulan integer. Berarti variabel A isinya semuanya harus integer. Tipe datanya sama misalkan. Mungkin contoh lagi ya. Contoh kita punya array seperti ini. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita punya array A itu integer, semuanya anggotanya integer, dan dikelompokkan menjadi satu variabel namanya variabel A. Nah, setiap anggota dalam integer itu bisa diakses dengan yang namanya indeks. Kalau di Python, indeks yang pertama itu bukan 1, tapi 0. Ini indeksnya ya. Kemudian indeks yang kedua itu bukan 2, tapi 1. Indeks yang ketiga itu 2. Indeks yang keempat itu 3. Indeks yang kelima itu 4. Dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita punya suatu array dalam Python, indeksnya itu mulai dari 0. Nah, di kebanyakan bahasa pemrograman, pada umumnya tipe data dalam suatu array itu harus sama. Ya. Misalkan tipe data array of integer berarti isinya harus integer semua. Array of float semuanya harus float. Array of string semuanya harus string. Tapi dalam Python nanti kalian akan mungkin akan menyadari bahwa dalam Python itu anggotanya tidak harus memiliki tipe data yang sama. Bisa jadi
tiba-tiba di dalamnya ada integer, ada float, ada string juga. Tapi itu nanti. Secara umum, dalam bahasa pemrograman, secara umum, array itu kumpulan data yang bertipe sama yang dikelompokkan ke dalam satu variabel tertentu. Bahasa simpelnya seperti itu. Strukturnya seperti ini ya. Yang dilingkari warna biru itu array-nya. Array-nya itu ada nmin ini adalah indeks yang paling kecil, nmax ini indeks yang paling besar ya. Jadi kalau di Python itu indeksnya dari 0, 1, 2, 3 sampai nmax. Nah, seperti yang saya beritahukan tadi ya, pada umumnya tipe datanya itu homogen ya, tipe datanya sama. Kalau masih bingung lagi kira-kira intinya struktur array itu seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu string sebenarnya? String itu kan kita bisa bilang dia sebagai sebuah kalimat. Nah, kalimat itu pada dasarnya adalah kumpulan dari huruf-huruf. Jadi, apa itu string? String itu sebenarnya adalah tipe data compound juga, ya, yang dibuat dari banyak karakter atau banyak ya karakter. Misalkan string hello underscore world ini terdiri dari karakter H, karakter E, karakter L, karakter O, dan seterusnya sampai karakter D. Nah, dalam Python ya, dan di beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, string itu kita bisa akses elemennya. Kalau kita baca string sebagai data compound, maka misalkan kita punya myString itu testing. Kita panggil nih karakternya di urutan ke-0, di indeks ke-0, ternyata huruf T. Karakternya di indeks pertama, huruf E. Karakternya di indeks kedua, huruf S. Karakternya di indeks ketiga, huruf T lagi. Dan seterusnya ya. Jadi di sini secara tidak langsung kita sudah melihat bagaimana cara kita mengakses data dalam sebuah array di pemrograman Python. Caranya seperti apa? Kita tuliskan nama variabelnya, kemudian kurung kotak indeksnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, berarti cuman misalnya mau munculin kata. Halo? Ya, izin tanya, Pak. Jadi Iya. untuk munculin yang angka huruf T ini berarti pakai angka 0 gitu ya, Pak? Ya, Jadi nggak dari 1 gitu. Karena indeks di Python itu mulai dari 0. Di huruf T ini kan ada di urutan pertama dan urutan keempat. Berarti indeksnya turun 1 ya. Jadi indeks ke-0 dan indeks ke-3 akan huruf T. Tapi ada cara mengakses, misalkan kita mau, kalau ini kan kita mengaksesnya satu-satu ya. Sekarang saya mau memberikan contoh, misalkan my string dengan testing ya. Tadi kita sudah print my string 0. Contohnya seperti ini. Kalau kita jalankan, yang muncul huruf T dan huruf E. Tapi kalau misalkan kita mau munculin bagian dari kalimat ini, bagian dari kata testing ya. Misalkan saya mau munculkan langsung EST gitu ya.
Itu ada istilahnya di dalam Python namanya slicing. Caranya adalah nama variabelnya kemudian dalam kurung, nah yang mau kita slice ya, yaitu mulainya, kemudian akhirnya. Tambah 1. Contohnya seperti apa? Misalkan kita mau memunculkan EST, berarti kita pakai yang di dalam kurung kotak ini angka berapa? Nol, Pak. Misalkan misalkan saya mau cetak print from my string. Ya. Kita mau print EST. EST ini kan urutan ya. Dari my string. Berarti 1, Pak. mulai dari 1 sampai 3. 3 plus 1, 4 ya. Nah, ini artinya kita mau ngeprint dari 1 sampai 3. Indeks 1 sampai indeks 3. Seperti ini. Ini bisa dilihat sebagai seperti pemakaian range ya. Bisa juga misalkan seperti ini. Kalau string kita bisa slice seperti ini ya. Kita mau print EST dari my string. Kemudian kita mau print misalkan 3 kata terakhir ya. ING. Ya. Ini berarti yang di dalam sini harus apa? Indeksnya mulai dari mana? Min 2 bukan, Pak. Dari enggak yang standar dulu ya. Dari 4 sampai selesai. Ya. Selesainya berarti berapa? 7. Selesainya kan di indeks 6. Plus 1, 7 ya. Tapi ada cara lain, kita bisa lewat seperti ini. Karena kita mau print-nya sampai akhir, ya, berarti indeks berhentinya tidak perlu dituliskan. Jadi 4.2 ini juga sama. Kalau dilihat tetap ini. Nah, untuk mencetak dari belakang, kita bisa menggunakan indeks negatif. Kalau dari depan indeksnya kan mulai dari 0, 1, 2 sampai 6 sampai 6 di sini ya. Kalau dari belakang indeksnya mulai dari -1.
min 1, min 2, min 3. Huruf I itu di indeks min 3. Min 3 sampai akhir ini juga sama hasilnya. Nah, cara slicing ini selain di string ini juga bisa dipakai. Nanti di list dan seterusnya itu bisa dipakai. Untuk slicing ini ada pertanyaan? Apa angkanya cuma variabelnya cuma itu aja, Pak? Kalau pakai angka lain gimana, Pak? Pakai apa? Angka lain. Misalkan Kan seperti halo. iya, Pak. Mana? Misalkan seperti apa? Kalau pakai kan tadi saya nyoba 0 sampai 10 itu testing gitu. Kalau sampai jadi contohnya itu cuma sampai 0 sampai 3 aja atau nanti ada angka lain lagi? Ya ada sampai ya, sepanjang indeksnya ini ya. Ini kan kita tahu indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 0 itu untuk huruf T, 1 huruf E, kemudian 2 huruf S, 3 huruf T lagi, 4 itu huruf I, 5 itu huruf N, 6 itu huruf G. Tadi di contohnya kita hanya menunjukkan 0 sampai 3 ya. Kalau misalkan saya mau memunculkan huruf I saja gimana? Kita lihat ternyata I ada di indeks keempat, ya bisa aja kita panggil print myString 4 gini. Huruf I muncul. Apa itu maksudnya? Atau bukan? Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi indeksnya sesuai dengan seberapa panjang dari listnya ya. Kita kembali ke slide. Nah, di dalam Python itu ada banyak sekali tipe data compound. Ya. Ada yang pertama list, tipe datanya, kemudian set, kemudian tuple, kemudian dictionary. Selain itu masih ada multidimensional list, seperti matrix misalkan. Ya. Kemudian ada stack, ada queue. Stack ini tumpukan, ada queue antrian. Di PTIS ini kita hanya mempelajari 4 yang pertama saja, ya, yaitu list sampai dictionary. Apa itu list? List ini tipe compound, tipe data compound yang paling sering dipakai ya. Karena dia paling mudah untuk merepresentasikan array. Nah, kalian silakan mencoba. Cara menuliskan list itu dimulai dengan kurung kotak buka, diakhiri dengan kurung kotak tutup. Isinya boleh angka, maksudnya boleh bilangan integer, boleh bilangan float, boleh string, boleh campuran. Nah, untuk memisahkan untuk memisahkan huruf atau elemen, lebih tepatnya. Untuk memisahkan setiap elemen yang ada di dalam list itu kita memisahkannya menggunakan koma. Contoh, kita punya my list isinya 5, 4, 3, 2, 1. Dari sini kita tahu bahwa indeks ke-0 isinya 5, indeks ke-1 isinya 4,
indeks kedua isinya 3, indeks ketiga isinya 2, indeks keempat isinya 1. Kalau kita cetak MyList, maka keluar semuanya dalam bentuk seperti ini. Kalau misalkan kita mau mengambil salah satu saja, misalkan mengambil elemen yang pertama, yaitu indeks 0, maka kita panggil sama seperti tadi. Kita panggil seperti string tadi, MyList kurung kotak 0. Maka yang dicetak adalah angka 5. Kalau kita ganti indeksnya, MyList kurung kotak 4, yang dicetak angka 1 yang paling belakang. Karena kita punya indeks 0, 1, 2, 3, 4. Sama seperti tadi ya, kita bisa kalau misalkan listnya panjang sekali, ya, misalkan kita hanya ingin menampilkan bilangan anggota elemen dari list yang paling belakang, maka kita bisa memanggilnya dengan MyList kurung kotak -1. -1 ini artinya apa? Artinya dia indeks yang paling belakang. Nah, tadi di string saya sudah memberitahu sedikit untuk slicing ya. Untuk tipe data list ya, itu kita juga bisa slicing karena sebenarnya string tadi bisa kita anggap sebagai list dari karakter ya. Walaupun tidak benar-benar list, tapi mereka ya kurang lebih sama. Nah, di sembarang list ya, listnya bisa apapun, kita selalu bisa melakukan slicing seperti ini. Misalkan kita mau print elemen kedua, elemen pada indeks kedua sampai elemen pada indeks ketiga, berarti 2 sampai 4 kan, 2 sampai 3 plus 1 ya. Maka yang dicetak adalah indeks kedua ini 0, 1, 2, indeks kedua adalah 3, indeks ketiga adalah 2. 3, 2. Seperti itu. Nah, list itu sifatnya dalam Python itu dia mutable. Artinya apa mutable itu? Artinya setiap elemen di dalam list itu kita bisa ubah sewaktu-waktu ya. Misalkan kita butuh untuk mengganti elemen pertama, yaitu pada indeks 0 dengan 6. Tadinya 5 kita ganti jadi 6. Kalau kita cetak lagi, ya, elemen pertamanya sudah berubah menjadi 6. Untuk list kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi list itu seperti for ya Pak? Untuk angka terakhirnya tidak termasuk itu Pak? Yang di slicing. Seperti range ya. Kalau kita mau slicing ya. Seperti fungsi range. Angka terakhirnya tidak termasuk. Betul sekali. Ada yang mau bertanya lagi? Indeksnya mulai dari 0. Kemudian kita bisa panggil dari belakang. Dari indeks belakang itu nilai indeksnya mulai dari -1 ya. Kemudian kita bisa memanggil sebagian. Kemudian kita bisa mengganti nilainya. Nah, kalau kita mau, misalkan kita punya suatu list ya. Kemudian kita mau menambahkan elemen ke situ, ke dalam list tersebut. Gimana caranya? Nah, kita bisa menambahkan elemen dalam list ya. Kalau di contoh ini, elemen dalam list itu hanya ada 5 ya. Tadinya 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian elemen yang pertamanya diganti menjadi 6. Diganti menjadi angka 6. Tapi elemennya tetapnya cuman banyak elemennya tetap 5. Yaitu 6, 4, 3, 2, 1. Nah, pada list kita bisa menambahkan elemen baru. Jadi ukuran list di Python itu bisa bertambah. Kalau kalian misalkan pernah belajar bahasa pemrograman C atau C++ mungkin ya,
Itu ukuran listnya sudah ditentukan di awal. Tapi di Python kita bisa menambahkan anggota list tersebut. Gimana caranya? Seperti ini. Caranya adalah kita menggunakan perintah append. Pertama, misalkan kita menginisiasi variabel namanya items list yang isinya masih kosong. Kalau seperti ini tidak ada isinya, kita hanya kurung kotak buka, kurung kotak tutup saja. Ini berarti kita menginisiasi sebuah list yang belum ada isinya. Jadi tipe data dari items list adalah list. Kemudian kita mau bikin input looping misalkan sebanyak 5 kali, input 5 data. Setiap inputnya kita tambahkan ke dalam list. Nah, perintahnya adalah nama variabel listnya dot append. Kemudian apa yang ditambahkan di dalamnya adalah tip variabel yang ingin ditambahkan ya ke dalam list itu. Dan ini menambahkannya adalah di belakang. Jadi kalau tadi indeksnya masih tidak ada ya, karena listnya masih kosong, input pertama kita masukkan roti. Maka dia pasti berada pada urutan yang pertama. Kemudian kita input lagi, input susu. Susu itu nanti dimasukkan ke urutan setelah roti. Jadi nambahnya di belakang. Kita input lagi keju, nambahnya di belakang lagi. Kita input lagi biskuit, nambahnya di belakangnya keju. Input lagi jus, ditambah di belakangnya di belakangnya biskuit. Jadi kalau kita mau menambahkan elemen di dalam list menggunakan perintah append, ini pasti ditambahkannya secara berurutan. Ditambahkannya pada indeks setelah indeks terakhir dari list aslinya. Ada pertanyaan sampai sini? Mau tanya, Pak. Silakan. Len di situ buat apa, Pak? Di while itu, Pak. Oke. Len pengamatan yang cukup bagus ya. Fungsi len itu adalah fungsi untuk menghitung panjang dari sebuah list. Panjang dari sebuah list itu artinya berapa banyak anggota dari dalam sebuah list. Ya. Misalkan kita punya string testing. Ya. Kita mau cetak nih berapa panjangnya testing. Print len my string. Ada 7 dalam string ini, artinya ada 7 huruf. T, E, S, T, I, N, G. 7 karakter tepatnya. Atau misalkan kita buat list baru ya. Misalkan kita ambil yang tadi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita cetak print dan ini anggota dari elemen dari list yang namanya myList itu ada 5. Maka kalau kita masukkan ke dalam fungsi len itu dia ada 5 jawabannya. Ada lagi fungsi sum. Ini untuk menjumlahkan semua elemen dalam list itu. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, 15. Tapi kalau misalkan nih saya ganti
angka 3-nya menjadi tipe datanya string. Kalau dijalankan, ini akan jadi error. Fungsi len-nya tetap berfungsi ya, karena dia hanya menghitung berapa banyak elemen dalam suatu list. Tapi fungsi sum ini tidak berfungsi karena ada yang tipe datanya berbeda. Yang tipe datanya bukan angka ya. Kecuali tipe datanya misalkan kita cukup menjadikan float. Ini masih bisa jalan. Cuman yang dicetak menjadi tipe datanya float. Seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab, Pak. Di sini, while len item list kurang dari 5, artinya kita ingin menjalankan looping ini selama panjang dari item list itu masih kurang dari 5. Nanti kalau banyak anggota dari list itu sudah 5, dia berhenti. Gitu ya. Kalau secara bahasa Inggris, dia sebenarnya menghitung panjang dari list itu. Ya. Cuman secara bahasa Indonesia, panjang dari list itu artinya banyak anggota di dalam list tersebut. Nah, kita sebagai programmer Python itu bisa memasukkan sebanyak apapun item ke dalam list. Tapi ada specialty yang memerintahkan si compiler Python kita bahwa kita tidak mau menambahkan item lagi. Ya. Caranya, misalkan seperti ini. Misal kita mau berhenti ketika kita memasukkan huruf X. Jadi kita mau looping terus, input terus, sampai input kita adalah huruf X. Kalau input kita adalah huruf X, maka kita sudah berhenti tidak memasukkan lagi ke dalam list. Misalkan, ini kita juga bisa melakukan ini. Tapi kalau tidak melakukan ini, maka kita akan input item ke dalam list itu terus-menerus. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kita pengen input sesuatu ke dalam list menggunakan looping, yang perlu diingat adalah jangan sampai kita terjebak pada infinite loop. Ya. Contohnya seperti ini. Ini masih kira-kira masih sama lah ya, seperti yang sebelumnya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kemudian setelah list, di dalam Python kita juga mengenal tipe data compound yang namanya set. Set itu kalau dalam matematika, mungkin di matematika SMA, kalian pernah mengenal diagram Venn. Mungkin pernah mengenal diagram Venn seperti ini. Ya. Kemudian di dalamnya ada set. Misalkan kita punya set A, B. Misalkan secara bahasa matematika kita menulisnya set A itu isinya adalah 0, 1, 3, 7. Kemudian set B misalkan isinya adalah 0, 3, 6, 9. Maka di sini dalam set A kita punya 0, 1, 3, 7. Dalam set B kita punya 0,
3, 6, 9. Nah, bedanya set dengan list. Ini kalau diagram Venn ini mudah-mudahan kalian masih ingat ya, di matematika SMA ada. Di dalam bedanya list dengan set itu set dalam Python hanya memuat nilai yang unik. Unik itu nilai tunggal artinya ya. Jadi misalkan di dalam set ini 0, 1, 3, 7. Jadi nggak akan ada lagi angka anggota yang nilainya sama 1 gitu. Sedangkan pada list ya, misalkan kita punya list A, itu misalkan 0, 1, 7, 0, 3, 1. Nah, di sini list A, di dalam list A kita punya duplikasi nilai ya. Misalkan 0 muncul 2 kali, 1 muncul 2 kali. Tapi kalau dalam sebuah set itu tidak ada duplikasi. Jadi setiap elemen itu hanya muncul 1 kali. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mengubah tipe data list ini menjadi tipe data set? Maka anggota-anggota yang ada duplikasi tadi itu akan hilang. Nah, ada operasi-operasi apa yang bisa dilakukan dalam tipe dataset? Tipe dataset itu, dalam tipe dataset itu kita bisa mengkomparasi elemennya. Misalkan A iris B. A iris B itu isinya apa? Oh, atau mungkin contohnya gini, pertanyaan saya, apakah A itu subset dari B? Subset ini dalam matematika artinya adalah semua elemen A itu ada di dalam set B. Kalau dalam kasus ini dia tidak. Karena yang elemen A yang merupakan elemen dari B itu hanya 0 dan 3, 1 dan 7 tidak. Apakah B subset dari A? Tidak juga. Apakah B itu subset dari A? Tidak. Kemudian ada beberapa perintah lagi dalam set gitu ya. Misalkan kita mau punya A gabung B ya. Tanda ini artinya union atau gabung, itu hasilnya adalah 0, 1, 3, 6, 7, 9. Ada lagi mengiris ya, irisan. A iris B. Berarti hanya anggota yang beririsan saja, yaitu 0, 3. Nah, bagaimana kita merealisasikan operasi-operasi ini di dalam Python? Nanti ada contohnya. Ya. Contohnya seperti ini. Pertama kita punya tipe data list. List warna misalkan. List warna yaitu biru, merah, hijau,
merah muda, hijau lagi, biru, orange. Dalam list ini ada duplikasi, yaitu warna hijau muncul 2 kali, warna biru muncul 2 kali. Bagaimana caranya kita mengubah list ini menjadi tipe dataset? Misalkan saya ingin menyimpannya ke dalam set of color. Dalam variabel namanya set of color. Maka yang kita lakukan adalah dia sama dengan set. Ini adalah fungsi untuk mengubah si apapun yang ada di dalam kurung ini menjadi tipe dataset. Set dalam kurung list of color. Nah, list ini kita ubah menjadi set. Kalau kita cetak si set of color, kita lihat ternyata dia adalah set yang isinya biru, merah muda, hijau, merah, oranye. Kita lihat di sini tidak ada lagi duplikasi. Ya. Oke, misalkan kita mau kita mau membuat set baru nih, namanya more color, yaitu set isinya hitam, ungu, merah, putih, hijau, oranye. Di sini karena sudah tidak ada duplikasi, maka muncul semua ya. Nah, gimana caranya kita menggabungkan? Seperti di contoh ini tadi, saya menggabungkan A dengan B, hasilnya adalah 0, 1, 3, 6, 7, 9. Jadi semua anggotanya masuk. Cara menggabungkannya, di dalam Python kita menggunakan tanda ini. Kalau kita lihat, hasilnya adalah set yang pertama ada semua ya, biru, pink, kemudian hijau, merah, orange. Ditambahkan elemen dari set yang kedua, yaitu yang belum ada, yaitu hitam, ungu, kemudian putih. Ini cara menggabungkannya. Gimana caranya kita mengiris kedua set itu? Irisan itu artinya adalah elemen yang ada di set yang pertama dan dia juga ada di set yang kedua, maka kita menggunakan tanda dan di Python. Maka di sini kita tahu bahwa elemen yang ada di set pertama dan ada di set kedua itu hanya orange, hijau, dan merah. Kemudian ada juga kita bisa memunculkan kan warna yang ada hanya di set more color, tapi tidak ada di set of color. Berarti set yang hanya ada di set more color itu ada ungu, putih, hitam. Itu saja. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita demonstrasikan lagi ya. Tadi di antara cara kita membuat set ya, kita bisa dengan cara akan mengubah suatu list ya, menjadi set. Misalkan kita punya list A itu 0, 1, 0, 1, 3, 7. Kemudian mau kita ubah menjadi set, berarti set dari list A. Kita coba ya, print set A.
Kalau set atau himpunan itu tandanya pakai kurung kurawal ya, di versi Python yang terbaru ya, yang kita pakai Python 3 ya. Kita juga bisa langsung mendefinisikan misalkan set B seperti kita mendefinisikan list ya. Bisa juga kita langsung pakai tanda kurung kurawal. Misalkan 0, 6, 3, 6, 9. In set B. Kemudian kita ingin mengecek apakah A ada di dalam B, itu caranya kita punya perintah ini. Maka kita perlu mengecek apakah A ada di dalam B, seperti ini. Oh, set. Sama seperti itu untuk mengecek apakah B itu subset dari A, maka seperti ini. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah A itu subset dari A? Jawabannya apa kira-kira? Apakah set A itu ada di dalam set A? Kira-kira jawabannya true atau false? True bukan, Pak? Harusnya true ya. Kenapa false ini? Coba cek ya. Python set subset. Oh, ternyata di Python itu ada namanya is subset. Ini. Kalau in ini perintahnya adalah apakah dia benar-benar ada di dalam set yang lain. Jadi harusnya is subset kemudian sekarang kita ingin mencetak yang lain lagi ya. A gabung B. Itu artinya kita menggabungkan si kalau menggabungkan semua elemen di A sama B itu masuk dan muncul satu kali. Kalau mau kita iris ya,
itu bahasa Inggrisnya adalah intersect, maka kita menggunakan tanda dan, karena dia semua elemen yang ada di A dan di B. Hanya 0 dan 3. Kira-kira hasil dari operasi penjumlahan dan pengurangan ini apa? Kira-kira hasilnya akan seperti apa? Penjumlahan untuk set itu tidak bisa dilakukan ya. Dia error. Karena tidak ada operasi penjumlahan untuk tipe data set. Yang ada hanya pengurangan saja. Ya. Pengurangan itu artinya apa? Misalkan set A dikurangi set B. Berarti kita hanya memunculkan semua elemen di set A yang tidak ada di B. Nah, set A yang ada di B itu kan ada 0 dan 3. Berarti yang kita munculkan adalah 1 dan 7 saja. Seperti itu. Ya. Untuk set ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita belajar ke tipe data compound selanjutnya, yaitu tuple. Ya. Tuple itu sebenarnya kira-kira mirip dengan list. Cuman dia immutable. Immutable itu artinya apa? Sekali kita set nilai dari suatu tuple, kita tidak akan pernah bisa mengubah nilainya. Kalau list tadi, ya, di dalam list, di contoh ini, ya, kita set listnya di awal, dan di bawah kita mencoba mengganti nilai salah satu elemennya, ternyata dia berubah. Karena list itu mutable. Tapi untuk tuple, itu dia immutable. Artinya, misalkan saya menginisiasi variabel tuple, namanya tub, isinya adalah 22, 33, 44. Maka kita tidak akan pernah bisa mengganti nilai dari isinya ini. Bagaimana cara kita mendefinisikan sebuah tuple? Caranya adalah menggunakan kurung biasa. Di Python, kurung biasa itu artinya kita mau mendefinisikan sebuah tuple. Nah, berdasarkan beberapa penggunaan sederhana, penggunaan tuple itu kemungkinan jauh lebih cepat, ya, jauh lebih efisien daripada penggunaan list. Cuman resikonya memang kita tidak bisa mengubah nilainya sekali kita memberikan nilai di situ. Ya. Contoh tuple seperti apa? Ya. Contoh tuple seperti ini. Ya. Kalau list, misalkan kita buat list itu kan tadi pakai kurung kotak 22, 33, 44. Kita cek di urutan indeks 0 itu nilainya 22, indeks 1 nilainya 33, indeks 2 nilainya 44. Kalau kita ganti di urutan pertama, yaitu pada indeks 0, nilainya menjadi 45, maka yang dicetak itu juga akan berubah menjadi 45. Tapi kalau kita mendeklarasikannya menggunakan tuple, kita mencoba mengubah nilainya, ya. Cara memanggilnya sama ya, indeksnya juga sama urutannya ya. Jadi list, set sama tuple itu urutan indeksnya sama, mulai dari 0 dalam Python. Kalau kita mau mengubah nilai dari dalam sebuah tuple, dia akan error. Karena pada tuple kita tidak bisa mengubahnya. Sebelum ke tipe data dictionary, ada pertanyaan? Boleh diulang Pak, itu errornya kenapa Pak? Ini error karena tipe datanya adalah tuple.
tahu tipe datanya tuple dari mana? Dari sini ya. Ketika kita mendeklarasikan di awal kita menggunakan tanda kurung biasa. Kurung biasa dalam Python ini artinya tuple. Tuple itu immutable, sifatnya itu immutable, artinya sekali kita set nilainya di awal, maka tidak bisa diubah. Kalau kita mencoba mengubahnya, maka akan muncul error. Baik Pak, makasih Pak. Sebelum ke dictionary, saya kembali ke contoh ini lagi. Kan ini tadi kalau list itu akan seperti ini ya. Kalian saja dengan tuple juga. Dalam Python, list itu pakai tandanya kurung kotak. Sedangkan set itu kurung kurawal, tuple itu kurung biasa. Misalkan saya ingin mengubah nilai dari list A. List A 0, misalkan nilainya saya ganti menjadi -1. Saya cetak lagi. Kalau kita mengubah nilai di list itu bisa ya. Misalkan lain lagi ya. Set A. Set itu sifatnya immutable juga ya. Jadi untuk set kita tidak bisa mengubah per item. Tapi misalkan kita komen, misalkan kita mau memanggil ini. Untuk set, cara memanggilnya
kita agak sedikit berbeda. Kalau nggak salah set itu harusnya bisa nggak? Kita cari ya. Oke, kalau kita mau mengakses elemen dalam set itu agak sedikit tricky, cuman ada sebenarnya caranya, tapi agak panjang ya, nggak perlu dipelajari ya. Kuncinya di sini adalah kita tidak bisa melakukan perubahan pada sebuah set. Ya. Bagaimana untuk tuple? Kita juga tidak bisa melakukannya ya. Untuk tuple kita tidak bisa mengubah nilainya, ya. Tapi kita bisa memanggil dengan indexing ini. Ya. Seperti itu. Nah, tipe data compound selanjutnya itu ada namanya dictionary. Dictionary seperti artinya dictionary itu seperti kamus. Ya. Cara penulisannya mirip set, tapi dia agak sedikit berbeda. Kalau set tadi kita hanya cukup dengan kurung kurawal, kemudian anggotanya seperti apa. Nah, di dalam bahasa pemrograman Python, dictionary, cara membuatnya adalah ini tidak langsung nilainya berapa, tapi keywordnya apa, nilainya berapa. Keywordnya ini harus ditulis ya. Keywordnya ditulis menggunakan tipe data string. Kemudian titik 2 nilainya. Seperti itu. Nah, dictionary ini akan berguna ketika misalkan kita ingin membuat tabel yang dia berpasangan. Misalkan tabel nilai transkrip semester gitu ya. Misalkan mata kuliah PTIS. Misalkan contohnya seperti ini ya. Kita buat dia sebagai dictionary. Dictionary kumpulannya dia adalah nama mata kuliah dan nilainya. Berarti misalkan kita membuat nama mata kuliah PTIS. Nilainya berapa? Misalkan nilainya adalah A. Kemudian koma. Kita punya kalkulus misalkan. Kalkulus 2. Nilainya misalkan plus ya. Dan seterusnya.
Ada nggak sih kimia dasar 2? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Akan seperti ini. Kemudian kita mau cek tipe data dari transkrip. Dia tipe datanya adalah dictionary. Di dictionary itu intinya isinya adalah key ya, atau kata kunci, kemudian nilainya, value. Misalkan saya mau cetak nilai dari PTIS gitu ya. Mau cetak nilai dari PTS, caranya gimana? Maka caranya transkripku ini. Kemudian kalau tadi biasanya kita pakai indeksnya angka ya. Kalau di sini indeksnya adalah keywordnya, key-nya, yaitu PTIS. Supaya beda mungkin gini aja. Kita lihat PTIS. Tapi kalau misalkan saya cetak gini, PTS gitu, salah. Dia nggak ada. Karena apa? Karena keyword key PTS itu tidak ada di dictionary transkrip. Di bedanya set dengan dictionary adalah kalau set tadi itu langsung nilainya, kalau dictionary itu ada key-nya dulu, kemudian titik 2 nilainya. Jadi mereka harus berpasangan ya. Kemudian tadi saya sudah berikan contoh bagaimana kalau kita mau mencetak nomor teleponnya Alex gitu. Maka cell number kurung kotak dalamnya Alex. Cell number-nya Alex berapa? Seperti itu. Nah, kalau kita mau cetak key-nya aja apa aja? Berarti kita cetak cell number dot key nilainya ini. Kalau mau cetak nilainya saja, k.values. Kalau di sini kita cek apakah Q itu ada di cell number. Cara mengeceknya seperti ini. Langsung contoh di sini ya. Misalkan saya mau cetak semua key-nya. Caranya seperti ini. Kalau mau cetak nilainya saja gitu ya. Maka transkripku ini dot value. Yang dicetak adalah key-nya ini. Kemudian values-nya adalah ini. Seperti itu. Nah, fungsi ini ya, perintah in ini kalau dalam dictionary itu hanya membandingkan key-nya saja ya. Contohnya di sini saya ingin mengecek apakah nilai A itu ada di transkripku. Caranya tidak seperti ini ya. Caranya adalah kalau mau mengecek nilainya maka harusnya seperti ini. Tapi kalau mau cek up key-nya saja, apakah key-nya ada gitu ya. Kan kalkulus 2. Bisa. Oh.
pakai duanya pakai ini. Atau kita bisa juga pakai langsung kita tunjuk in transkripku. Sampai sini ada pertanyaan? Itu Pak masih bingung titik 2 sama-sama dengan Pak. Kenapa di itu pakai titik 2 Pak? Yang mananya? Di bagian itunya Pak. Oke. Titik 2 di dalam dictionary di Python itu artinya dia memasangkan. Mengapa tidak pakai sama dengan lagi? Karena tanda sama dengan sudah dipakai. Maka untuk membedakan, tanda sama dengan ini kan artinya assignment ya, kalau di Python. Kita ingat-ingat lagi, Python bahasa pemrograman itu tidak boleh ada ambiguitas dan redundansi. Maka kita sudah tidak boleh lagi pakai tanda sama dengan. Ya. Tapi ini kita pengennya sebenarnya nilai dari si Jack itu 756243. Karena kita tidak boleh pakai sama dengan, kita pakainya titik 2. Seperti itu. Ya. Apakah terjawab? Terjawab, makasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Kan kita rangkum aja ya, dari yang sudah kita pelajari. Karakteristik dari struktur data ya, yang ada di dalam Python. Karakteristiknya adalah mereka punya urutan untuk list dan tuple. List dan tuple ini punya urutan, tapi untuk set dan dictionary itu tidak ada urutannya. Ya. Makanya tadi ketika kita mencoba memanggil set kurung kotak 0 itu tidak programnya error. Jadi kalau untuk urutannya, list dan tuple itu ada urutannya dari indeks 0 sampai indeks panjang sampai ke seberapa banyak elemennya. Ya. Indeksnya mulai dari 0. Set atau himpunan dan dictionary atau kamus itu tidak ada urutannya. Nah, karena list dan tuple itu dia punya urutan sesuai dengan ketika kita mendeklarasikannya, maka list dan tuple itu kita bisa urutkan. Misalkan urutkan bilangan dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, ada sifat namanya mutabilitas ya. Mutabilitas ini untuk di sebuah tuple itu kita tidak bisa mengubah nilai setelah kita mendeklarasikannya di awal ya. Jadi kalau kita sudah set tuple nilainya ini, maka kita tidak bisa ubah lagi. Kemudian ada tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang yang namanya duplikasi ya. Nah, untuk mengecek apakah ada duplikasi atau tidak, itu kita bisa menggunakan set. Karena apa? Karena di variabel set, di tipe dataset itu tidak ada yang namanya duplikasi. Nah, kemudian ada dimensi. Berdasarkan nature-nya, sifat alaminya, list dan tuple itu bisa nested, bisa bersarang. Jadi ada list dalam list untuk membuat sebuah tipe data dengan dimensi lebih tinggi, misalkan dimensi 2 atau dimensi 3 dan seterusnya. Sedangkan dictionary itu by design dia sudah dimensinya paling tidak sudah 2.
Contohnya seperti apa? Misalkan kita ingin membuat matriks. Gunakan list ya. Matriks. Kita pakai list. Misalkan mau membuat matriks identitas. Matriks identitas itu kan isinya adalah 1, 0, 0, kemudian baris keduanya adalah 0, 1, 0, baris ketiganya adalah 0, 0, 1. Nah, kita bisa membuat matriks ini menggunakan list, yaitu misalkan dalam hal ini kolom yang pertama, baris yang pertama misalkan ya, baris yang pertama adalah 1, 0, 0. Baris yang kedua isinya list juga, 0, 1, 0. Baris yang ketiga isinya juga list, yaitu 0, 0,1. Kita print matriks, maka hasilnya ya, dia list 2 dimensi. Mungkin lebih gampang dilihatnya begini. For element, for baris in matrix, kita cetak print baris seperti ini. Isinya baris pertama itu list juga, baris kedua list juga, baris ketiga list juga. Cuman harus hati-hati ya, karena list dalam Python itu tidak selalu berbentuk matriks yang punya dimensi tertentu ya. Bisa jadi misalkan elemen pertama itu anggotanya ada 4, elemen kedua anggotanya cuma 1, elemen ketiga anggotanya 3. Bisa jadi seperti itu. Itu harus hati-hati kalau menggunakan list untuk membuat matriks. Kalau seperti ini, misalkan kita mau memanggil elemen yang baris 1 kolom 1. Berarti caranya adalah print baris 1, baris 0 ya berarti ya, indeksnya. Kemudian di matriks 0 itu kita cari elemen yang pertama. Atau misalkan kita ganti cari elemen kedua. Seperti ini. Atau misalkan baris 2 kolom 2. Seperti ini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada beberapa proses yang biasa sering dilakukan kalau kita punya tipe data compound ya. Misalkan untuk mencari pencarian. Nah, untuk proses pencarian itu ada banyak pendekatan yang bisa kita lakukan. Misalkan kita bisa menggunakan perintah in. In ini artinya mengecek, misalkan 4 in S. Di dalam contoh ini artinya kita mengecek apakah angka 4 itu ada di dalam variabel S.
Ini berlaku di Python ya. Karena ada, maka nilainya true. Kalau 8 karena tidak ada, nilainya false. Tapi kita bisa juga mencari, ini tadi pencarian, kita juga bisa menggunakan in ini seperti tadi di dictionary, tapi hanya untuk key-nya saja ya, seperti yang kita sudah bahas tadi. Selain kita menggunakan in, kita juga bisa menggunakan pengulangan. Pendekatan yang biasa kita lakukan adalah, yang banyak dilakukan adalah menggunakan for loop. Karena apa? Karena lebih fleksibel. Karena kita bisa melakukan macam-macam, misalkan menentukan indeksnya di list atau di tuple, atau menentukan apa namanya, key-nya di dictionary atau menentukan value-nya di dictionary dan selanjutnya ya. Misalkan kita mau mencari suatu kata. Tugasnya adalah kita punya array yang berisi kata-kata. Kemudian kita mencari, kita menentukan apakah suatu kata tertentu yang kita inputkan itu ada di dalam array itu, dan kalau ada, lokasinya pada indeks berapa. Nah, kalau kita pakai in tadi, ya, kalau kita pakai in itu hanya mengembalikan nilai true atau false saja. Tapi kalau kita pakai for loop, kita bisa, walaupun mungkin lebih tidak efisien untuk beberapa kasus ya, karena kita harus melakukan looping terus, kita bisa melakukan looping terus di setiap urutan, kemudian memeriksa apakah isinya, nilainya sama dengan kata yang ingin kita cari. Kalau nggak ada, kasih tahu, oh bukan di urutan ini. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya list, nama variabelnya word, isinya adalah kata-kata hello world, I am here, where are you. Kemudian kita mau mencari nih kata here. Apakah dia ada? Kemudian cara mencarinya itu yang di paling bawah ini. Kalau yang di sini, yang di ketiga itu kita ingin memunculkan semua katanya sesuai urutan, hanya dipisahkan dengan spasi. Jadi mereka dijadikan satu kalimat. Kalau yang di bawah ini proses pencariannya. For this word in word. Maksudnya apa? Untuk setiap kata kita simpan dalam variabel this word, setiap kata yang ada di dalam list word. Maka di sini kita bisa cek apakah kata yang ada dalam list word ini di setiap pengulangan itu sama dengan kata yang ingin kita cari. If this word is fine word, maka kita cetak. Kalau iya, maka kita cetak, oh katanya ditemukan. Kalau tidak ditemukan. Hasilnya seperti apa kira-kira? Perintah yang tengah, ini karena kita menjumlahkan string, ya, penjumlahan string itu artinya kita menambahkan di belakang secara langsung. Dan setiap kata ini ditambahkan dengan spasi, kemudian tambah. Nah, kalau kita cek ya, di for loop ini, pertama, this word adalah hello. Kemudian kita cek apakah hello adalah here, ternyata tidak. Maka yang dicetak adalah word not found. Kemudian kita geser ke kata selanjutnya. This word sekarang nilainya adalah world. Apakah world adalah here?
Ternyata tidak juga, maka kita cetak lagi word not found. Dan seterusnya, sampai ketika this word-nya sama dengan here. Maka, apakah here is here? Karena iya, maka kita cetak nih, word here was found. Dan seterusnya. Nah, pengulangan ini dilakukan sampai, ya, kalau kita melakukan pengulangannya for this word in Word, artinya apa? Kita melakukan semua proses sepanjang list itu, sampai elemen terakhir yang ada di dalam list word di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau misal if yang di bawah itu nggak pakai misal pakai sama dengan gitu, sama aja Pak? Boleh, sama saja. Bisa dicoba sendiri ya, tapi karena if ini kondisional harus pakai sama dengan 2 kali ya. Itu sama. Makasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Belum ada Pak. Belum ada. Oke. Nah, kalau sebelumnya kita hanya ingin tahu apakah kata yang ingin kita cari itu ada atau enggak. Dengan for loop kita juga bisa tahu indeksnya. Ya. Kalau kita ingin tahu indeksnya, maka for loop-nya agak sedikit berbeda. Yang kita loop adalah indeksnya sekarang. For i in range len word. Jadi i-nya itu mulai dari 0 sampai panjang dari word, yaitu di sini len word nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ya. Len word di sini nilainya 8, berarti x-nya itu akan berjalan dari 0 sampai 7. Nah, di sini kalau seperti ini cara membandingkannya adalah apakah word pada indeks x sama dengan find word. Pada dasarnya ya, secara fundamental dia berbeda dengan ini ya. Di sini loopingnya kita langsung looping elemennya. Ya. This word ini langsung memanggil setiap elemen dari array word. Kalau di sini kita yang kita looping adalah indeksnya. Bedanya seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, perkuliahannya saya akhiri sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi di hari Kamis. Ya. Mudah-mudahan dengan praktikum besok kalian sudah lebih mahir dengan list, tuple, set, dan dictionary di dalam Python. Ya. Oke. Tambahan lagi untuk hari Kamis, silakan siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Mungkin bisa disimpan untuk minggu depan juga. Supaya kita bisa lebih banyak membahas lagi. Oke, di sini masih ada beberapa slide yang kita bahas nanti hari Kamis. Pertemuan hari ini sampai di sini saja. Seperti biasa, saya masih di sini sampai beberapa menit ke depan. Kalau kalian mau bertanya, silakan. Saya akan mencoba menjawab sebisa saya. Untuk yang mau meninggalkan juga silakan. Kuliahnya saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.